Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Firda Rututu Zahra dengan NIM 238620606168 BGSD kelas reguler 2C. Tujuan saya membuat video pembelajaran kali ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester 2 dengan mata kuliah Konsep Dasar Sejarah dengan dosen pengampu Ibu Saktian Dwi Hartantri MPD. Jadi, judul yang akan kita bahas kali ini adalah tentang tradisi sejarah masyarakat Indonesia. Jejak histori masyarakat Indonesia bisa diperoleh dari peninggalan sejarah yang ditemukan di berbagai wilayah. Dari temuan-temuan tersebut, dapat diketahui berbagai tradisi yang ada di dalam masyarakat Indonesia, apakah tradisi tersebut lahir pada masa praaksara atau pada masa aksara. Dalam judul kali ini terdapat beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada periodisasi masyarakat Indonesia masa praaksara, yang kedua ada ciri-ciri masyarakat praaksara, yang ketiga ada periodisasi masyarakat Indonesia masa aksara, yang keempat ada perkembangan rekaman tertulis, yang kelima ada ciri-ciri masyarakat masa aksara, yang keenam ada media-media yang digunakan dalam penulisan sejarah Indonesia, yang ketujuh perkembangan masyarakat masa praaksara dan masyarakat masa aksara. Nah, materi yang pertama yang akan kita bahas itu tentang periodisasi masyarakat Indonesia masa praaksara. Masa praaksara berasal dari gabungan dua kata, yaitu kata pra dan aksara. Kata pra memiliki arti sebelum dan aksara yang berarti tulisan. Jadi, yang dimaksud dengan masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka. Nir yang artinya tidak ada, dan leka yang artinya tulisan. Dari kehidupan masyarakat zaman praaksara, kita mendapatkan warisan berupa alat-alat dari batu, tulang, kayu, dan logam, serta lukisan-lukisan pada dinding yang di gua-gua itu. Nah, yang pertama itu kita akan bahas tentang tradisi manusia hidup berpindah atau yang disebut dengan zaman Paleolitikum. Manusia yang hidup pada zaman ini adalah Pithecanthropus. Mereka hidup dari mengumpulkan makanan atau food gathering, hidup di gua-gua, masih tampak liar, belum mampu menguasai alam, dan hidup tidak menetap. Tempat hidup mereka berada di tepi sungai, gua, gunung, ataupun lembah, dan belum menetap. Manusia pada zaman ini masih mengikuti alam yang dapat menyediakan makanan, terutama binatang buruan. Budaya yang dihasilkan oleh mereka sering disebut dengan kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Selanjutnya, yang kedua itu ada peningkatan hidup manusia yang memasuki hidup setengah menetap atau semi-denteser atau biasa disebut dengan zaman Mesolitikum. Pada zaman ini masyarakat sudah banyak mengalami kemajuan, seperti adanya Kukenmudinge atau sampah kerang dan abyssals roach atau gua tempat tinggal. Masyarakat telah mengenal kehidupan dengan kelompok kecil karena kebiasaan hidup mereka yang berpindah-pindah atau nomaden. Hubungan antara kelompok sangat begitu erat karena mereka harus bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mempertahankan kelompok dari serangan kelompok lain ataupun dari binatang buas. Terus alat yang dihasilkan dari zaman ini adalah seperti kapak genggam atau pibel yang disebut dengan kapak Sumatera, kapak pendek, dan pipisan. Lanjut, yang ketiga itu ada tradisi manusia zaman hidup menetap atau disebut dengan zaman Neolitikum. Pada zaman ini, manusia sudah memulai food producing, yakni mengusahakan bercocok tanam sederhana dengan mengusahakan ladang. Jenis tanamannya adalah seperti ubi, talas padi. Hal ini yang menyebabkan masyarakat tidak lagi berpindah-pindah tempat dan selalu berusaha untuk menghasilkan makanan atau food producing. Masyarakat pada zaman ini sudah mempunyai kehidupan yang teratur, bahkan membentuk sebuah desa. Masyarakat sudah memiliki pemimpin dengan pemilihan pemimpin yang berdasarkan pada prinsip primus inter pares, di mana pemimpin dipilih di antara anggota kelompoknya yang memiliki kelebihan, baik kelebihan fisik, kelebihan keahlian lain. Masyarakat telah menggunakan peralatan yang lebih bagus seperti beliung persegi, terus ada kapak lonjong yang digunakan untuk mengerjakan tanah. Kapak persegi ditemukan di Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan Barat. Kapak lonjong ditemukan di Sulawesi dan Papua, serta Kepulauan Indonesia bagian timur. Lanjut, yang keempat itu ada tradisi manusia pada zaman Megalitikum. Pada zaman ini, masyarakat sudah bisa membuat benda atau alat dari batu besar, seperti menhir, dolmen, dan sarkofagus
Yang kelima ada tradisi zaman perundagian. Periode masa ini juga disebut dengan masa perundagian karena dalam masyarakat timbul gulungan undagi yang terampil dalam melakukan pekerjaan tangan. Pada zaman ini masyarakat sudah semakin maju dengan dibuktikannya dengan datangnya bangsa Deuteru Melayu pada tahun 500 Masehi. Masyarakat sudah mampu membuat alat-alat dari logam dan sering disebut budaya Dongson. Barang-barang perhiasan yang dihasilkan pada masa ini adalah perhiasan perunggu, benda besi, dan manik-manik. Contoh benda-benda peninggalan dari zaman perundagian adalah sebagai berikut. Yang pertama itu benda-bendanya itu nekara ya teman-teman, bukan neraka. Nekara yaitu semacam berumbung dari perunggu yang berpinggang dari bagian tengah dan sisi atapnya itu tertutup. Yang kedua itu ada kapak corong. Kapak corong terbuat dari logam dan berbentuk bagian atas itu corong ya, sembirnya kebelah, sedangkan bentuk dalamnya itu corong, dan itulah yang dimasukkan tangkai kayu dan menyiku pada bidang kapak. Selanjutnya yang ketiga itu ada arca perunggu, dibuat dari kegiatan seni yang menuangkan cairan logam untuk membuat suatu benda arca. Lanjutnya materi yang terakhir itu, dari materi yang pertama yaitu ada peninggalan manusia masa praaksara. Pada masa prasejarah, tidak meninggalkan tulisan, tetapi meninggalkan benda-benda dan alat-alat hasil kebudayaan manusia. Peninggalan tersebut dinamakan artefak. Artefak tersebut berupa batu, tanah, dan perunggu. Secara umum, peninggalan bersejarah zaman praaksara dibagi menjadi dua pada zaman batu dan logam, atau besi dan perunggu. Selanjutnya isi materi yang ketiga yaitu ada ciri-ciri masyarakat praaksara. Ciri-cirinya yaitu yang pertama ada berkemampuan berlayar, terus yang kedua kemampuan bersawah, yang ketiga mengenal astronomi, keempat ada sistem mencopat, yang kelima ada kesenian wayang, yang keenam ada pengaturan masyarakat. Lanjut, isi materi yang ketiga yaitu ada periodisasi masyarakat Indonesia masa aksara. Bangsa Indonesia mulai memasuki masa aksara atau zaman sekitar abad ke-5 Masehi, tahun 400 Masehi sebelum nenek moyang dari bangsa Indonesia atau Deuteru Melayu yang datang pada tahun 500 membawa pengaruh peradaban yang lebih maju daripada pendahulunya. Mereka berlayar melalui jalan. Mereka hidup di Nusantara dan berkembang sebagai masyarakat yang produktif serta menjadi bangsa Indonesia sampai sekarang. Pengaruh perkembangan masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu di dalam bidang pemerintahan. Kepala suku dipilih dengan yang paling mempunyai kemampuan tertinggi. Yang kedua itu ada dalam bidang ekonomi. Perkembangan dalam bidang ekonomi ditandai dengan adanya ekonomi atau pertukaran, biasa disebut dengan barter. Hidup gotong royong dan selalu berkelompok. Yang ketiga itu ada kepercayaan nenek moyang. Nenek moyang itu biasanya itu animisme dan dinamisme. Dan keempat itu ada bidang pemerintahan. Masyarakat Indonesia yang berkelompok ternyata mampu berkembang secara dinamis dengan bentuk kesukuan. Dengan masuknya pengaruh Hinduisme dari bangsa India ke Nusantara, masyarakat yang semula berbentuk kesukuan berubah menjadi kerajaan. Yang kelima ada bidang budaya. Dalam bidang budaya mempengaruhi dari budaya India, memberi semangat untuk berkarya lebih bagus dan terarah. Yang keenam ada bidang sosial. Pranata sosial zaman Indonesia Hindu sudah teratur ditandai dengan adanya aturan untuk membina masyarakat kehidupan yang bersifat gotong royong. Yang ketujuh ada dalam kepercayaan. Dalam kepercayaan nenek moyang yang sudah memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme, dimulai mengenal agama Hindu dan Buddha. Meskipun masyarakat sudah memeluk agama Hindu, tetapi masyarakat masih menggunakan sesaji atau sesajen dalam upacaranya. Isi materi yang keempat ada perkembangan rekaman tertulis. Jadi peninggalan atau jejak sejarah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada jejak historis. Contohnya itu seperti prasasti, kitab-kitab kuno, candi, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu ada jejak non-historis, yaitu suatu kejadian pada masa lampau yang tidak memiliki nilai sejarah. Contohnya legenda atau mitos. Lanjut, isi materi yang kelima itu ada ciri-ciri masyarakat masa aksara. Ditemukannya prasasti di Indonesia itu banyak sekali prasasti yang dibuat pada masa aksara. Prasasti biasanya terbuat dari batu dan tembaga. Berikut contoh prasasti yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada prasasti Kerajaan Kutai. Prasasti ini berbentuk tugu atau yupa dengan tulisan huruf Pallawa dan dengan bahasa Sanskerta. Selanjutnya yang kedua itu ada prasasti Kerajaan Tarumanegara. Yang pertama ada prasasti Cirauten atau Ciampea
dari Bogor, merupakan prasasti yang disertai dengan bentuk sepasang telapak kaki. Yang dikatakan dalam prasasti tersebut, sepasang telapak kaki itu seperti bekas kaki Wisnu. Yang kedua itu ada prasasti Tugu yang ditemukan di Desa Tugu, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Yang ketiga itu ada prasasti Lebak yang ditemukan pada tahun 1947 tentang kebesaran serta keagungan Raja Purnawarman. Selanjutnya, isi materi yang keenam itu ada media-media yang digunakan dalam penulisan sejarah di Indonesia. Yang pertama itu ada bata atau tanah liat. Yang kedua ada batu. Yang ketiga ada lempeng lembaga. Yang keempat ada perunggu. Yang kelima ada daun lontar. Yang keenam itu ada daun lipah. Yang ketujuh ada kulit kayu. Yang ke-8 ada kayu. Selanjutnya, isi materi yang terakhir itu ada perkembangan masyarakat masa pra-aksara dan masa aksara. Yang pertama itu ada Meganthropus paleojavaniscus atau manusia raksasa dari Jawa kuno. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh Ralph von Koenigswald. Meganthropus paleojavaniscus. Yang pertama itu berbadan tegap dengan tonjolan yang tajam di belakang kepala, bertubuh kekar, bertulang pipi tebal dengan tonjolan kening yang mencolok, tidak berdagu, otot kunyah, gigi dan rahang besar, serta kuat. Makanannya jenis tumbuh-tumbuhan. Lalu yang kedua itu ada Pithecanthropus erectus, manusia kera berjalan tegak. Jenis manusia purba ini ditemukan oleh seorang dokter dari Belanda yang bernama Eugene de Bois pada tahun 1890 di dekat ciri manusia purba Pithecanthropus yaitu tinggi tubuhnya kira-kira 100 sampai 65 sampai 180 cm. Badannya tegap namun tidak setegap Meganthropus. Tonjolan keningnya tebal dan melintang sepanjang pelipis. Otot kunyah tidak sekuat Meganthropus. Hidung lebar dan tidak berdagu. Makanannya bervariasi, tumbuhan dan daging hewan buruan. Lalu yang ketiga itu ada Pithecanthropus mojocartensis. Fosil manusia purba ini ditemukan oleh G.L.H. von Koenigswald pada tahun 1936 di dekat Mojokerto. Ciri-ciri dari Pithecanthropus mojocartensis antara lain yaitu berbadan tegap, tidak memiliki dagu, bentuk kening menonjol, tinggi badan sekitar 165 sampai 180 cm, bervolume otak sekitar 750 sampai 1300 cc, tulang rahang dan geraham yang cukup kuat, tulang tengkorak cukup tebal dan berbentuk menonjol. Lalu yang keempat itu ada Homo atau manusia. Pertama itu ada Homo soloensis, kedua itu ada Homo wajakensis atau Homo speciens. Juga ada ciri-ciri Homo adalah sebagai berikut. Yang pertama itu tinggi tubuhnya itu 130 sampai 210 cm. Otaknya lebih berkembang daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. Berat badannya berkisar antara 30 kg sampai 150 kg. Otot kunyah, gigi dan rahang sudah menyusut. Tonjolan kening sudah berkurang dan sudah berdagu. Mempunyai ciri-ciri ras Australopithecus mongoloid, bentuk fisik dan wajahnya mirip dengan manusia sekarang. Sejarah masa lalu hanyalah satu perjuangan panjang menuju kesetaraan. Sejarah tidak pernah benar-benar mengucapkan selamat tinggal, namun sejarah hanya mengatakan sampai jumpa. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi fi sabilil haqi fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.